Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Satu sukacita pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang untuk bersekutu di hadapan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku yang berada di rumah bisa mempersiapkan roti dan anggur untuk kita bersama-sama mempersiapkan dalam perjamuan kudus nanti. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Saudara terkasih, sebelum kita lebih dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita tundukkan kepala kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Pagi hari ini, Engkau yang telah memberkati akan kehidupan kami, Engkau yang telah memberikan kesehatan bagi kami Bapa, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama datang untuk kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami semua dengan pengelapan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar supaya pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita yang hanya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. penuh pujian.
penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi kita bersama-sama nyatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Pagi hari kami datang kepadamu Bapa. Kami mau berkomitmen, kami dan seluruh keluarga kami akan selalu menyembah-Mu Tuhan, akan selalu setia melayani-Mu Tuhan sampai dengan akhir hidup kami Yesus.
kami Engkau segalanya. Melayani Tuhan satu selamanya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita bersama-sama nyatakan sama keluargaku melayani mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Sebentar kita akan ikut ambil bagian di dalam pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara dapat mempersiapkan roti dan cawan minuman yang nanti akan kita pakai untuk perjamuan kudus. Mari kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami sadar bahwa tidak ada yang lebih indah ketika kami berada di dalam suatu keluarga. Terima kasih Tuhan, kami sebagai anak, kami sebagai orang tua, kami berada di dalam satu keluarga. Kami sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, kami juga berada di dalam suatu keluarga. Kami sebagai kakak, sebagai adik, atau sebagai saudara ipar, kami juga berada di dalam satu keluarga. Kami bersyukur untuk bulan Oktober yang Tuhan perkenankan kami, untuk kami boleh memasuki satu bulan yang kami namakan bulan keluarga. Biar kiranya Engkau memberkati sepanjang bulan ini, agar keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan boleh makin menjadi satu keluarga yang indah, suatu keluarga yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biar kiranya di dalam keluarga-keluarga kami, di situ ada kasih. Oleh karena itu biar kiranya ya Tuhan, kami boleh saling kasih mengasihi di dalam keluarga yang sudah terbentuk, di mana kami ada di dalamnya. Sekarang Tuhan berkati kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Engkau hadir mengurapi setiap kami dengan pengurapan Roh Kudus. Setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, demikian juga akan diri hamba-Mu, biar kiranya Engkau urapi dengan pengurapan Roh Kudus. Mari Tuhan berfirman-Lah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya akan bacakan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 pada ayatnya yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat 4. Saudara yang ada Alkitab di dekat saudara, silahkan saudara buka
Wahyu pasal 2 ayat 4 yang berbunyi demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saya ulangi, saudara-saudara, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keluarga yang saling mengasihi. Sebuah keluarga, saudara-saudara, mulai dibangun tentu dari suatu pernikahan seorang suami dengan seorang istri. Maka di situ terbentuklah suatu keluarga. Dan kita melihat, saudara, tentu di dalam keluarga ketika seseorang itu menikah, mereka mengambil satu ikrar, mereka rindu ketika diberkati di gereja, dan ketika pendeta bertanya, tentu mereka menginginkan agar kehidupan keluarga mereka menjadi keluarga yang baik, keluarga yang rukun, keluarga yang tidak ribut tiap-tiap hari, keluarga yang saling menyayangi. Atau dengan kata lain, kasih ada di dalam keluarga. Itulah keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau sudah sampai di situ, saudara, maka masalah makan tidak menjadi masalah. Sayur bening dengan tempe itu mereka nikmati dengan penuh sukacita, penuh syukur kepada Tuhan. Soal pakaian tidak masalah. Tahun baru, saudara-saudara, mungkin tanggal 1 Januari atau barangkali Natal, walaupun tidak bisa membeli pakaian, tidak masalah bagi mereka. Memakai pakaian yang lama tapi bersih, mereka tidak bisa membeli pakaian baru, tapi mereka penuh dengan sukacita. Tiap hari, angan-angan pikiran dari si suami adalah istriku paling baik sedunia. Demikian juga angan-angan daripada si istri. Di dalam angan-angannya dia berkata, suamiku adalah paling baik sedunia. Itu keluarga yang saling mengasihi. 1 tahun berjalan, keluarga yang saling mengasihi. 2 tahun berjalan, keluarga yang saling mengasihi. 5, 6, 7 tahun berjalanlah keluarga yang saling mengasihi. Sampai pada suatu hari, saudara-saudara, keluarga yang saling mengasihi ini mulai berubah. Mulai muncul salah paham satu dengan yang lain. Mulai beda pendapat satu dengan yang lain. Beda pendapat memang baik, tapi kalau beda pendapatnya itu, saudara-saudara, menjurus kepada suatu percekcokan, itu jadi tidak. Saudara-saudara, lalu keluarga yang saling mengasihi ini, di dalam keluarga ini mulailah, saudara-saudara, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami. Mulai ribut, tidak rukun lagi. Kerukunan sudah jauh dari keluarga ini, saudara-saudara. Masalah kecil bisa menjadi percekcokan. Masalah kecil menimbulkan suatu pertengkaran. Kalau dulu soal makan, sayur bening dengan tempe, mereka bisa bersyukur kepada Tuhan.
Tetapi sekarang masalah makan menjadi masalah, menjadi persoalan. Makanan mulai protes satu dengan yang lain. Kurang asin katanya, kurang sedap, kurang pedes, tawar, anyep. Soal minuman, begitu juga saudara. Mulai protes, kurang manis, terlalu pahit, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, saya mau bertanya, mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Dari keluarga yang dahulunya saling mengasihi, tapi sekarang saudara-saudara mulai ribut terus. Sebetulnya jawabnya cuma satu. Bagaimana yang firman Tuhan sudah kita baca tadi. Engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih mulai hilang di dalam keluarga. Ketika kasih mulai hilang di dalam keluarga, maka terjadilah hal yang seperti itu. Keluarga mulai tidak rukun. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 4 yang tadi sudah kita baca menjadi lampu merah bagi kita sebagai keluarga Kristen. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Ku yang semula. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara tahu kasih itu adalah dasar. Kasih itu adalah fondasi. Bahkan suatu pernikahan pun harus didasarkan atas kasih. Saudara-saudara, Tuhan mau mengingatkan, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih yang semula itu kasih yang mula-mula, kasih yang pertama. Saudara, apa itu kasih yang semula yang dimaksudkan di sini? Kasih yang semula pertama adalah pertama kali kita mulai mengasihi seseorang. Inilah kasih. Kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang tidak mengajukan macam-macam syarat. Pernikahan, orang tidak akan mengajukan persyaratan apa-apa. Karena apa, saudara? Karena mereka berdua memiliki kasih yang mula-mula. Kita dikatakan di dalam firman Tuhan adalah sebagai mempelai perempuan Kristus. Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki. Kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula. Kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak memperhitungkan untung dan rugi. Kita mencoba melihat sebentar saja beberapa menit tentang jemaat yang ada di Efesus ini. Saudara-saudara, jemaat di Efesus dikatakan, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jemaat ini berkembang, makin maju, makin maju, makin maju. Saudara, kalau saudara perhatikan pada ayat 2, Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, maupun ketekunanmu. Jemaat melayani dengan keras, melayani dengan tekun, saudara-saudara. Malahan di dalam ayat 3 dikatakan, engkau sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bagus bukan? Nah, itulah jemaat Efesus, saudara. Sabar, rela menderita, tekun. Saudara, namun pada ayat 4, saudara, di situ kemudian kita mendengar, namun engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih yang semula telah engkau tinggalkan. Mungkin saudara melayani. Saudara melayani bersama-sama. Bahkan dalam suasana
pandemi COVID ini pun saudara, kita masih tetap melayani. Ya saudara, kita tetap melayani. Kita melayani apa yang bisa kita lakukan. Kita memberikan tenaga kita memberikan ide-ide kita memberikan pemikiran kita, bahkan kita memberikan persembahan kita saudara, baik persembahan persepuluhan atau persembahan syukur. Saudara, kita ingin melayani saudara-saudara. Dalam berdoa, dalam bersekutu, kita ingin melayani. Kita ingin ikut bantu-bantu pelayanan. Namun saudara, kadang-kadang Tuhan menegur kita. Dan Tuhan berkata, seperti Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus, engkau meninggalkan kasih yang sempurna. Saudara, engkau meninggalkan kasih yang semula. Kalau kita meninggalkan kasih yang semula, saudara-saudara, hati kita mulai kecewa. Kenapa kita bisa kecewa terhadap istri kita? Oleh karena kita mulai meninggalkan kasih yang semula. Mengapa kita bisa kecewa terhadap suami kita? Oleh karena kita telah meninggalkan kasih yang semula. Mengapa kita bisa timbul kepahitan dalam hati kita? Akibatnya saudara, kita pahit dengan teman sepelayanan. Kita pahit dengan teman sekantor. Kita pahit dengan teman satu ruangan, saudara-saudara. Kita pahit. Mengapa? Oleh karena kita telah meninggalkan kasih yang semula. Bahkan mungkin di dalam perdagangan, saya tidak bicara mengenai perdagangan yang besar. Barangkali yang hanya cuma merupakan UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Mungkin cuma jualan pisang goreng. Itu usaha mikro. Mungkin kita buka warung, saudara, kecil-kecilan. Itu bisa dinamakan usaha kecil. Atau kita bisa melakukan usaha M yang terakhir, usaha menengah. Tapi saudara-saudara, kalau hati kita penuh dengan kepahitan, kita akan kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitar. Tuhan Yesus mengingatkan, hati-hati, nanti pada akhir zaman, kasih akan menjadi dingin. Kasih menjadi beku, kasih menjadi tawar, kasih menjadi hambar, kasih menjadi kering. Hati-hati. Pada akhir zaman, kasih akan menjadi dingin. Kalau kasih sudah menjadi dingin, saudara, maka muncullah sikap apatis. Muncullah sikap masa bodoh. Urusanmu adalah urusanmu. Urusanku adalah urusanku. Buat apa aku mengurusi kamu? Saudara, timbul hal yang seperti ini. Kasih menjadi dingin. Muncul juga sikap egois. Sikap egois satu sama lain, saudara. Dulu kita masih bisa bilang, aku memperhatikan engkau. Apa adanya aku terima engkau. Tapi ketika kasih menjadi dingin, saudara, maka kita tidak bisa menerima satu dengan yang lain. Kalau keluarga ingin kembali kepada keluarga yang saling mengasihi, saudara harus minta kepada Tuhan. Saudara harus mencari akan kasih. Carilah kasih itu. Baru kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Keluarga yang sudah kehilangan kasih, mari saudara, carilah kasih itu. Bagaimana kita mencari kasih itu? Saudara, pada ayatnya yang kelima di dalam Wahyu 2, di situ Tuhan katakan,
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat. Supaya dengan demikian kasih yang mula-mula itu boleh kembali bersemi di dalam hati kita. Di mana kita mencari kasih itu? Tidak ada di tempat yang lain. Tidak ada di tempat yang lain, saudara. Kasih itu hanya bisa saudara dapatkan di Golgota. Kasih hanya ada di Golgota. Karena di Golgota itu kita bertemu dengan Yesus. Kita bertemu dengan Yesus pribadi yang mengasihi. Dialah yang telah berkorban bagi kita. Dia yang telah rela menderita bagi kita. Dia yang telah memecah-mecahkan tubuhnya, mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia yang telah mencurahkan darahnya untuk kita. Di atas bukit Golgota, Yesus telah memberikan kasih-Nya buat kita. Kalau kita sebagai keluarga kita rindu untuk kita boleh belajar kembali saling kasih mengasihi, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Biar kiranya kita boleh kembali menikmati akan kasih. Ketika kasih Tuhan kembali ada pada kita, maka kerinduan untuk berkorban akan muncul dalam diri kita. Saudara-saudara, di dalam salah satu acara televisi, acara Kick Andy bertanya kepada salah seorang yang diwawancarai, apa yang Bapak rindukan dengan mengasihi itu? Orang ini, saudara, kemudian menjawab, nanti kalau aku mati, aku akan mempersembahkan seluruh hidupku untuk keperluan pendidikan, keperluan di universitas. Mungkin pada waktu itu, saudara, jantungnya diambil, ginjalnya diambil untuk keperluan penyelidikan, riset. Barangkali organ-organ lainnya diambil, mungkin tangannya diambil, barangkali otaknya, tempurung, kepala dibelah, digeraji, diambil, saudara. Tapi orang ini rela. Itulah yang dia katakan, ya, di dalam wawancara dengan Kick Andy itu. Demikian juga, saudara-saudara, ada seorang yang diwawancarai dan dia begitu ingin memberikan kasihnya, maka dia katakan, nanti kalau aku akan mati, tolong supaya dipersiapkan, mataku akan aku persembahkan kepada orang yang membutuhkan. Orang ini, saudara-saudara, rela matanya nanti ketika dia begitu mati, organ mata itu kan masih berfungsi, itu disuruh ngambil, berikan kepada orang yang membutuhkan. Bukan main, saudara. Mari kembalilah kepada kasih yang semula. Sebab itu kita perlu saling hidup bersekutu dekat dengan Tuhan. Mari kita banyak berdoa, saudara. Berdoa bersama. Seluruh keluarga berdoa bersama. Seluruh keluarga coba ambil waktu mengadakan persekutuan bersama. Maka dengan demikian keluarga itu akan saling mengasihi.
Kalau di dalam keluarga saling mengasihi, maka tidak ada kamus neraka di dalam keluarga. Tidak. Tetapi kalau keluarga saling mengasihi, maka saya katakan yang ada hanyalah surga di dalam keluarga. Amin. Bersama keluargaku, bersama keluargaku, melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Di kami Engkau segalanya. Satu kali lagi. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi. Bagi kami Engkau segalanya. Mari saudara-saudara, kita angkat roti ini. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Sebagaimana yang Tuhan katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Sebab itu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa, saudara. Kami datang dengan rendah hati di hadapan hadirat-Mu Bapa. Tanpa Engkau, maka sebetulnya kasih kami itu sangat-sangat kecil. Tanpa Engkau, Tuhan, kami tidak bisa mengasihi. Kasih kami terlalu dangkal. Kami butuh kasih yang dari Tuhan. Kasih yang mengalir dari atas bukit Golgota. Sebab itu terima kasih untuk saat ini. Kalau sebentar roti ini kami makan, biar kiranya kami menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus. Demikian juga bila mana cawan minuman syukur kami minum, kami menikmati persekutuan dengan darah Kristus. Mari Tuhan Engkau berkati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita makan roti ini dengan penuh syukur. Amin. Amin. Mari kita angkat cawan minuman syukur ini, saudara. Dan biar kiranya kita ingat bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Minumlah dengan syukur. Amin. Saudara, sebelum ibadah ini saya akhiri, saya mau mengingatkan sekali lagi
rencana kita dalam bulan ini ya, bulan Oktober ini, yaitu sebagai bulan keluarga. Ada kegiatan-kegiatan, yaitu antara lain saudara perlu berfoto begitu saudara. Ya, foto yang kalau bisa foto yang terakhir. Dan itu nanti akan saudara-saudara foto itu nanti bisa saudara ya kirimkan begitu ke grup WA ya. Grup WA dari GKII yang kita miliki itu. Ya, foto-foto saudara. Nah, karena ini merupakan pengucapan syukur saudara, tepatnya pengucapan syukur nanti pada minggu ketiga bulan Oktober, maka biar kiranya foto saudara adalah foto yang penuh senyum begitu ya saudara, menyatakan sukacita kita bersyukur ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita tunduk kepala dan kita mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kami kembali datang kepadamu, menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan seluruh jemaat-Mu. Biar kiranya Engkau yang akan menyertai mereka. Di dalam segala perkara kami percaya tangan penyertaan Tuhan menyertai. Kami tetap merindukan keluarga-keluarga jemaat-Mu menjadi keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya dengan demikian di dalam keluarga itu akan ada kesaksian. Di dalam keluarga itu akan ada suasana sorga. Di dalam keluarga itu akan ada sukacita senantiasa. Tuhan, kami mau menyerahkan semua rencana-rencana acara-acara di bulan Oktober ini pun dalam tangan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Biar kiranya bulan keluarga ini menjadi satu bulan yang indah. Keluarga-keluarga kami makin diperbaharui. Keluarga-keluarga kami dijauhkan dari percekcokan dan pertengkaran. Keluarga-keluarga kami dijauhkan dari ribut dan ribut. Tetapi di dalam keluarga kami ada kerukunan. Dalam keluarga kami ada kasih. Di dalam keluarga kami dapat dirasakan suasana sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucapkan syukur untuk perjamuan kudus yang sudah Tuhan berkati. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami beroleh berkat lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh kami lakukan lewat ibadah pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara yang kekasih, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom.